Kopi tidak selalu panas, tapi ada juga yang dingin. Tidak pula selalu berwarna hitam pekat, kadang berwarna kecoklatan seperti air teh. Pun ada yang dicampur susu sehingga berbagai rasa membuat kopi bisa dinikmati segala usia. Formula meracik kopi dengan berbagai cara itulah yang dilakukan pemilik salah satu kafe di kota Mataram. Selain ada kopi asli dari Sembalun dan yang didatangkan secara khusus dari Kolombia, terdapat juga racikan dengan rasa yang mewakili anak muda. Strategi mengenalkan kekayaan produk perkebunan itu membuat masyarakat kini mengalami kopi minded. Tidak hanya kalangan orang tua, kalangan remaja kini nangkring di kafe-kafe kopi. Tidaklah mengherankan, di kafe baru sekelas Barnes yang ada di samping kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat itu bisa melayani hingga 2.000 gelas kopi. Pengalaman teman-teman dari omongan ke omongan. Pertama, sebenarnya jujur kita belum promosi untuk di Tanjung Karang berapa lama? Di Tanjung Karang kemarin berapa lama? Sekitar 4 tahun. Kenapa pindah ke sini? Karena ya namanya kita mau pindah dari pinggir ke kota agak Jadi kopinya itu khusus yang berkualitas ya? Ya kita berkualitas. Karena ini saya juga pakai ini blend dari Brazil dan Sembalun sini kopinya jadi museum. Jadi brandnya Sembalun. Sembalun. Walaupun kopi-kopi lain ada juga dari daerah lain. Ada dari seluruh, ada Ethiopia, ada Kolombia, ada luar negeri ada. Ya. Oke, keunggulan pertama kita ada kopi-kopi yang kita punya itu premium mas, dengan harga yang terjangkau, paling terjangkau di Mataram, dengan harga, dengan taste itu tidak kalah bersaing dengan kopi-kopi yang beredar di Mataram. Dan keunggulan juga tepat strategis banget. Kalau pilihan kopi itu gimana? Jadi untuk pilihan kopi ini kita ada sesuai dengan kemauan customer yang memang kita udah observasi sebelumnya. Nah, observasi yang saya temuin itu customer ini mau kopi yang murah dengan rasa yang enak, dengan body yang creamy dan rasanya kopi banget. Gitu. Kecenderungan masyarakat ini kecenderungannya untuk pemuda ini ya sini atau orang tua kalau kita melihat bangsa pasarnya sebenarnya untuk bangsa pasar saya pertama sih saya targetnya anak muda dengan range umur 20 sampai 30 lah. Tapi yang saya secara statistik yang kita lihat untuk penjualan lah dia universal mas. Universal hampir semua kalangan yang ngopi di sini gitu. Kalau untuk pagi mungkin pasarnya untuk orang kantoran. Jam 7 pagi itu udah lumayan ramai untuk orang kantoran. Ada masalah yang dihadapi enggak? Masalah pengadaan bahan baku kopi atau sih? Kalau untuk bahan baku kita yang paling riskan banget itu susu, karena susu itu dia nggak ada dijual kemana-mana. Susu apa itu? Kin. Jadi kin itu kita ada supplier yang memang agak lama respon, bukan agak lama respon karena dia juga satu-satu supplier yang ada di Mataram lah. Oh, jadi masih ketergantungannya pada itu ya? Iya, ketergantungan sama itu. Dan kita misalkan contohnya kita pesan pagi mungkin baru datangnya malam gitu. Jadi berapa jam itu datangnya. Rata-rata sehari pengunjungnya berapa orang mas? Jadi kemarin saya lihat statistik alhamdulillahnya dalam seminggu ini sekitar 2.000 cup. 2.000 cup. 2.000 cup yang memang udah terjual. Jadi saya aja kaget karena enggak tahu ya antusias dari teman-teman dari orang-orang di Mataram. Ini jauh dibandingkan dengan di Tanjung Karang? Iya, kalau Tanjung Karang itu saya fokus produksi kopi mas. Produksi? Ya, saya fokus produksi. Di sini saya fokus untuk menjual. Kita produksi, kebetulan di Sembalun juga kita punya estate kayak pengembangan pasca panen juga. Memang kita ada petani langsung. Oh, ada hubungan langsung. Gitu ya berarti? Ya, gitu. Makanya kita nih bisnis dari hulu ke hilir lah untuk kopi, dari pembibitan pertanian sampai secangkir kopi yang kita bisa buat. Jadi masalah kualitasnya pun udah dihitung ya semua? Iya, kualitas itu udah hitung dan alhamdulillah kita pun yang ada di sini kita udah tersertifikasi. Oleh siapa?
dari kementerian dan sekolah-sekolah kopi, ada yang dari SCA yang langsung Amerika, yang teman saya tadi tuh itu sertifikasi dari Amerika SCA. Ya, memang khusus dia kopi. khusus kopi. Dia baru pulang dari Saudi itu untuk jadi QC-nya agent. Tes Ya, tes lidah. tes lidah. Berarti ada kecenderungan masyarakat sekarang udah kopi minded ya, khususnya yang berkualitas ya. Iya, orang-orang suka yang berkualitas tapi harganya murah karena ya namanya Indonesia ya. Gitu. Ya, peluang ke depan kira-kira Mas mau pengembangan kemana atau apa? Kalau peluang ke depan, saya mungkin kenapa nama Barons ini saya nggak sebut nama kopi di belakangnya, karena Barons adalah saya membuat perusahaan yang memang bisa bisnis yang banyak gitu. Saya pengen ya untuk plan ke depan itu saya mau buka di beberapa mall gitu. Seperti kayak Starbucks dari sana. Iya, ya. Yang diunggulkan sekali apa aja Pak kopi-kopinya itu kira-kira? Yang untuk menu. Ya, menunya. Yang untuk menu saya satu punya ada kopi rempah namanya Haruman. Kopi rempah. Brandnya ya. Ya itu sama kopi yang paling teratas top chartsnya itu kopi Sahabat namanya. Jadi kopi Sahabat ini dia seperti kopi yang emasnya, kalau suka kopi itu pasti suka banget itu. Rasanya Itu racikan sendiri. racikan sendiri. Ada campuran berarti, campuran lain. Ada campuran lain dan memang kita udah memikirkan kopi mana yang kita pakai, rasionya berapa dan susunya berapa ini kayak gitu. Kalau untuk layanan pemesanan biasanya melayani di sini aja atau sudah nganter juga atau? Untuk online kita masih proses. Untuk Grab and Go ya, Grab and Go masih proses, dan untuk dine in kita pakai dine in aja untuk saat ini dulu. Dine in aja alhamdulillah ini antusias masyarakat dulu, dine in aja udah rame banget ya. Gitu. Biasanya kan kalau kopi orang makan di tempat, ngopi sendiri di tempat kan perlu waktu lama kan. Sedangkan kalau minat masyarakat banyak untuk datang kan hanya kapasitas ruangan tidak tercukupi itu. Okay. Itu bagaimana mengatasi? Saya mengatasi pertama sebenarnya saya mau ngeliat flow-nya dulu sebulan dulu. Kalau memang antusias semakin besar, saya nggak tahu kenapa dia cukup, karena itu bangsa pasarnya bukan hanya anak muda. Kalau anak muda itu kan dia nongkrong. Kalau untuk orang agak tua itu dia kebutuhan kopinya yang dia harus terpenuhi dulu. Jadi dia duduknya nggak lama. Mungkin 15 menit, 20 menit dia langsung pulang biasanya. Biasanya waktu-waktu orang nongkrong itu yang lama itu jam-jam berapa? Dari sore mas. Sore Dari itu baru sore mulai malam orang gitu. lama. Lama banget. Itu pemuda ya? Pemuda tuh dari umur 17 sampai umur 25 kalau nggak salah. Yang keringan lah ya. Iya, kayak itu rame. Kalau jam-jam segini sampai siang ya orang-orang kantor.